Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai roti Danish dan croissant. Nah, how to spell it croissant itu kalian bisa searching di Google Translate Prancis. Nah, kalian bisa dengarkan di sana ya cara mengucapkannya. Jangan lupa diklik dulu tombol like-nya, kemudian subscribe-nya, dan diisi. Ini wajib untuk mengisi komen kehadiran, nama lengkap, kelas, kemudian keterangan hadir, supaya Ibu bisa rekap siapa yang mengikuti pembelajaran pada pertemuan Ibu kali ini ya. Nah, di Indonesia ini Danish dengan croissant ini sudah sangat populer, rasanya juga sangat enak. Bahan dasar adonannya juga hampir sama, kemudian teknik pembuatannya juga sama. Nah, perbedaannya Danish ini lebih banyak menggunakan gula dan telur, jadi rasanya juga menjadi lebih manis dan juga lebih empuk. Nah, ciri khasnya dia biasanya memiliki lubang di tengah yang diberi kismis atau aneka buah-buahan segar. Ya, kemudian roti Danish ini jadi identiknya lebih manis. Nah, kalau croissant ini lebih seringnya biasanya berisikan bahan yang asin dan gurih seperti beef, tuna, sosis, atau isian lainnya. Tapi kadang ada juga ya yang coklat ya, yang manis ya. Begitu. Kemudian materi yang akan Ibu sampaikan untuk pertemuan ini ada roti Danish dan croissant. Nah, roti Danish baik dari bentuk, pembuatan, kemudian kriteria hasil, ada kegagalan, contoh-contoh kegagalan dalam pembuatan Danish dan penyebabnya, kemudian proses pembuatan Danish. Ya, ini ada beberapa gambar yang sudah bisa kalian lihat di sini. Nah, kalau materi yang kedua, itu roti croissant itu ada pembuatan adonan dasarnya, baik dari bahan yang digunakan dan cara membuatnya. Ini materi yang akan disampaikan. Nah, untuk roti Danish, seperti gambar yang di pojok kanan atas ini ya, ini biasanya dibuat dari adonan beragi dan lemak roll-in atau lemak pelapis, atau biasanya disebut juga coarse fat atau butter ya. Ini biasanya memiliki topping yang isinya manis. Kemudian jumlah lapisan pada adonan Danish ini tergantung pada kandungan bahannya ya. Kemudian bentuknya beraneka ragam, ada yang amplop, ada yang kincir. Kalian juga bisa searching bentuk-bentuk dari roti Danish ya di Google, itu banyak sekali macamnya. Beberapa Ibu tampilkan di PowerPoint ini. Kemudian pada saat fermentasi, ya suhu pengembangan ini digunakan biasanya tidak boleh melebihi 35 derajat dan kelembabannya 85%. Nah, untuk suhu pemanggangan ini berkisar 190 sampai 210 derajat. Jadi semakin berat Danish, biasanya juga isinya semakin berat. Nah, suhu pemanggangannya itu dibuat semakin rendah supaya dia lebih matang di dalamnya. Nah, untuk mendapatkan Danish dengan aerasi yang baik, aerasi itu penangkapan udaranya ya. Jadi teksturnya juga baik, kemudian hasilnya juga baik. Nah, ini harus menggunakan juga teknik yang benar. Jadi biasanya setelah 1 jam ini adonan digilas atau digiling dengan rolling pin bentuk persegi, kemudian dimasukkan coarse fat, baru dibuat lipatan ya. Ada lipatan tunggal, kemudian ada seperti envelope atau amplop ya. Nah, biasanya ini dilakukan sampai 3 kali. Kemudian baru adonan itu dibentuk sesuai keinginan dan biasanya diberi bahan isian. Nah, pada pembuatan Danish dan croissant ini, saat proofing atau saat difermentasi, didiamkan, itu biasanya suhunya hangat. Tapi tidak terlalu tinggi juga supaya lemaknya tidak meleleh ya, atau adonannya tidak menjadi pecah ya. Jadi masa proofing Danish dan croissant ini agak berbeda dengan roti. Kalau roti biasanya sampai dia mengembang dengan baik. Nah, kalau Danish dan croissant ini biasanya dia setengah saja, karena saat di oven nanti baru dia akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam oven, biasanya dia diolesi dulu. Bisa dengan kuning telur maupun dengan susu cair supaya dia agak mengkilat. Nah, setelah matang baru dia ditaburi dengan icing sugar atau tepung gula. Kemudian di dalam pembuatannya secara umum ya, ini proses pengerjaannya biasanya dia di adonan yang sudah jadi
ini dicampurkan sedikit tepung ya, supaya lebih mudah untuk dikerjakan atau digiling. Jadi adonannya tidak lengket di rolling pin. Kemudian tidak robek juga, tidak mudah robek selama dilipat ya. Nah, roll in atau lemak yang biasa digunakan ini biasanya dibentuk segi 4 atau ada juga yang di potongan-potongan kecil baru disusun di atas adonan yang sudah digiling persegi panjang biasanya. Nah, setelah adonan tadi digiling, baru dia dimasukkan butter atau horse fat. Nah, baru dilipat sisi kanannya, sisi kirinya, kemudian bagian sisinya juga diperhatikan supaya lemak yang telah digiling nanti tidak sampai keluar ya. Kemudian biasanya setelah digiling dimasukkan dulu ke dalam lemari es ya, supaya adonannya tidak cepat mengembang, karena menggunakan ragi pastinya proses fermentasi itu terus berjalan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam lemari es kurang lebih 1 jam berlangsung ya. Alangkah baiknya juga kalau misalnya mau disimpan lama itu bisa di wrapping atau menggunakan plastik wrap dan tertutup rapat ya. Jadi adonannya juga tidak mengembang dengan cepat ya. Kemudian aerasi atau penangkapan udara tadi itu ada 2 jenis yang terjadi pada adonan denis ya. Ada aerasi secara biologi atau biological aeration, merupakan pengembangan oleh ragi selama fermentasi. Nah, yang kedua ada physical aeration atau aerasi secara fisika. Kalau yang ini merupakan pengembangan dengan uap saat pemanggangan lapisan-lapisan adonan. Jadi ada 2 proses aerasi di dalamnya ya. Nah, kualitas aerasi ini bergantung pada 4 hal. Kelompok yang pertama ya, kelompok, kondisi dan suhu adonan dasar. Yang kedua, kualitas dari si coarse fat atau butter, lemak roll in yang pelapis itu. Kemudian yang ketiga yaitu rasio kandungan lemak dalam lapisan, dan yang keempat adalah keseragaman lapisan. Nah, untuk kriteria hasil dari roti denis dan croissant ini ada 4 juga. Yang pertama yaitu setiap lapisan harus teraerasi agar menghasilkan sel yang baik. Yang kedua, lapisan kram juga harus jelas atau tegas tetapi tidak terpisah satu sama lain. Yang ketiga, jika kulit dilapisi icing atau fondan itu juga seharusnya tidak terpisah. Dan yang keempat, kulit berwarna keemasan. Nah, kegagalan di dalam pembuatan denis dan penyebabnya. Jadi ada beberapa kegagalan dan kemungkinan penyebabnya. Yang seperti yang pertama, pastry-nya flat atau datar dan berat. Nah, lemak mengalir keluar selama pemanggangan. Ini kemungkinan penyebabnya itu adalah overproofing pada suhu yang tinggi. Jadi jumlah lipatan juga kurang pada adonan atau tidak dilipat secara benar. Kemudian lapisan lemak juga menjadi terlalu tebal gitu ya. Ini kemungkinan penyebabnya. Yang kedua, itu kulit terpisah dari pastry selama pemolesan atau glazing. Nah, biasanya kemungkinan penyebabnya ini adonan tidak memiliki cukup lapisan atau lapisan lemak juga menjadi terlalu tebal ya. Yang ketiga, pastry tidak ada lapisan atau lapisan yang tidak jelas. Kemungkinan penyebabnya lemak roll-in atau coarse fat atau butter tadi proporsinya terlalu kecil atau lipatannya terlalu banyak. Ya, itu bisa jadi kemungkinan penyebab. Kemudian adonan juga tidak dilipat secara benar atau terlalu tipis digilingnya sehingga tidak beraturan. Ada juga yang sobek selama pelipatan atau waktu istirahat kurang maupun suhu adonan terlalu hangat. Dan kegagalan terakhir ada juga kulit berpori dan warna coklatnya tidak seragam. Ini kemungkinan penyebabnya adonan dikembangkan pada kelembaban yang tinggi aplikasi uapnya. Sehingga selama pemanggangan dalam oven itu warna coklatnya menjadi tidak seragam gitu ya. Ibu lanjutkan ke video selanjutnya. Jangan lupa ditonton, jangan lupa absen kehadiran, diklik like dan subscribe-nya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.